Haleluya, haleluya, haleluya. Memenuhi kami, memuaskan setiap jiwa di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab tak terukur besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Ibadah kami Tuhan, Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Biarlah roh kami bangkit untuk bertemu dengan roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mengalami suasana surga di dalam ibadah pagi hari ini. Dan tidak ada satupun jemaat-Mu yang pulang tanpa membawa apa-apa.
Mereka akan pulang dengan membawa sukacita, terobosan, kemenangan, kesembuhan dari Allah. Ini doa kami Tuhan. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan dengan saya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Ada sukacita saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, dan Dia sangat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan lagu pujian kita. Dia baik bagiku, Dia mati bagiku, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia
Haleluya. Haleluya. Boleh silakan bagi saling kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya Yesus mati bagi kita untuk mengampuni kesalahan kita. Kita percaya hidup kita dipulihkan, hidup kita diperbarui. Kita boleh meresponi pengampunan itu melalui hidup kita, melalui ucapan syukur kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya persilakan para kita bersama menjalankan kantor persamaan. Tuhan
salibmu, karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu ya Tuhan yang sebentar akan diberitakan. Dan biarlah kebenaran-Mu memberkati kami semua. Hidup kami menjadi umat tebusan Allah, menjadi pilihan dan milik Allah. Berkati persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu, kembalikan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan kiranya hari ini adalah hari di mana Bapak Ibu mengalami, merasakan, mengerti, memahami makna pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita buka di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan ini. Kita akan baca secara gantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan begitu sampai ayat 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya yang kesengsaraan kita yang dipikulnya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Satu dua yang dia niaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang duduk di depan orang-orang yang memutih bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan dengan nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan tubuhnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang yang benar akan menggunakan banyak orang oleh imannya, dan kejahatan mereka diambil. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Semua katakan dengan saya amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah nubuat Nabi Yesaya beberapa ribu tahun, beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Dan dia sudah menubuatkan bagaimana Yesus mengalami kesengsaraan, bagaimana Yesus mengalami penindasan, bagaimana Yesus mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak layak dialami. Dan Yesaya telah menubuatkan itu secara detail, secara rinci, mulai dari lahirnya sampai matinya. Yesaya menceritakan secara rinci. Dan hari ini adalah puncak. Sekali lagi, hari ini adalah puncak dari apa yang direncanakan Allah kepada manusia. Puncaknya yaitu dengan matinya dia di atas Golgota di kayu salib. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, hari ini saya ambil tema dari khotbah kita, dari renungan kita. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus mati? Kalau di dalam Yesaya tadi berkata harusnya dia itu orang yang mulia, tapi dia terhina oleh pemberontakan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dia dihitung di antara pemberontak. Dan oleh pilu-pilunya kamu menjadi sembuh. Kenapa Yesus harus mati? Ini yang harus menjadi bahan perenungan kita hari ini. Kenapa Yesus harus mati? Kalau seseorang saja pagi hari ini memberikan uang kepada saudara, jangankan 1 juta, 100.000 tanpa alasan, dan orang tersebut tidak pernah bertemu dengan Anda, tidak pernah berjanji kepada Anda, tapi tiba-tiba begitu ketemu, 100.000, Anda harus membuat sebuah pertanyaan. Kenapa dia melakukan itu kepada saya? Betul? Amin. Kenapa orang yang belum pernah saya kenal ini, tidak ada hubungan darah, tidak ada janji, tidak pernah ngomong, kenapa dia memberi uang sama saya? Dan harusnya pertanyaan itu lebih luar biasa ketika Yesus, anak Allah, Tuhan, turun dari surga, menjelma menjadi manusia, mati disalibkan. Maka harusnya muncul sebuah pertanyaan yang besar. Kenapa Yesus harus mati? Dalam firman Tuhan hari ini saya menyampaikan 4 hal kenapa Yesus harus mati. Dan kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah perenungan kita, bahwa selayaknya Yesus itu tidak harus mati. Sebetulnya Yesus itu tidak harus mati karena dia anak Allah. Kenapa dia harus mati? Alasan yang pertama, penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kenapa Yesus harus mati? Karena kalau Yesus tidak mati, maka tidak pernah ada pengampunan bagi manusia. Manusia bisa melaksanakan ibadah 7 kali seminggu, 5 kali 1 hari, tapi kalau Yesus tidak mati, sia-sia. Jadi kenapa Yesus harus mati? Supaya ada pengampunan dosa. Amin. Makanya Yesaya pasal 1, 18, 19 berkata, sekalipun dosamu merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kenapa Yesus harus mati? Supaya kita menerima pengampunan. Tidak ada korban apapun, tidak ada binatang apapun, tidak ada cara apapun supaya kita mendapat dan memperoleh pengampunan selain kematian Yesus. Dan kematian Yesus itu tidak hanya kepada orang Kristen, tidak hanya kepada suku tertentu. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Dia itu kepada seluruh dunia, kepada manusia yang ada di dunia, siapapun dia, dari manapun dia, apapun latar belakangnya. Yesus harus mati supaya ada pengampunan dosa. Amin, saudara. Ya, ada seorang pendeta bilang begini, saya tidak peduli agamamu, saya tidak peduli cara ibadahmu, saya tidak peduli bagaimana kamu kemana, tapi yang saya harus tahu, engkau harus percaya terhadap pengorbanan Yesus. Karena pengorbanan Yesus
itulah yang memberikan pengampun. Karena kalau tidak ada Yesus, kalau Yesus tidak berkorban, Roma 3 ayat 23. Ini yang kita. Kalau Yesus tidak pernah berkorban, maka Roma 6 ayat 23. Inilah dia yang akan kita terima kalau Yesus tidak mati. Roma 6 ayat 23. Mari baca sama-sama 1, 2 ya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, lewat penyalibannya di atas kayu salib. Kenapa dia harus mati? Supaya saya dan saudara dan siapapun manusia di dunia ini menerima dan mendapat pengampunan. Tanpa pengorbanan, kata Ibrani, tanpa darah Yesus, maka tidak ada satu manusia yang layak menghadap kepada Tuhan. Kenapa Yesus harus mati? Supaya kita mengalami pengampunan. Yang kedua, kenapa Yesus harus mati? Yohanes 3 ayat 16. Salah seorang membaca dengan tegas dan jelas. Yohanes 3:16. Ayo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus harus mati? Yesus harus mati itu sebagai bukti klimaks, bukti puncak, bukti yang sesungguhnya dari kasih. Kalau dia tidak pernah mati, maka sebetulnya kasihnya itu tidak terbukti. Maka kalau orang mengabaikan, tidak menghargai betapa Yesus mati di atas kayu salib, maka sebetulnya dia orang yang tidak menghargai Allah yang mengasihi dia. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi darah, tidak ada lagi pengampunan. Jadi kenapa Yesus harus mati? Hal yang kedua adalah bukti dari kasihnya, bukti dari kasih Allah, bukti dari kasih Tuhan kepada umat ciptaannya. Sekali lagi, kepada umat ciptaannya, bukan kepada suku tertentu, bukan kepada agama tertentu, bukan kepada usia tertentu, tapi kepada semua manusia. Katakan amin dengan saya. Kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kalau yang lain mengasihi kita, dia mengharapkan sesuatu dari kita. Tapi Tuhan mengasihi kita, dia memberi tanpa mengharapkan apa-apa dari kita. Dan kenapa Yesus mati? Bukti puncak, bukti klimaks, bukti maksimal dari kasih. Dia tidak hanya sekedar di tempat yang hina. Dia tidak hanya sekedar menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh dapat jalan, buta melihat, buta tuli mendengar. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi puncak dari kasihnya, dia harus mati. Puncak dari kasih Tuhan. Jadi kenapa Yesus harus mati? Karena itu adalah puncak dari kasihnya, bukti dari kasihnya, klimaks dari kasih. Amin. Itulah puncak. Bahkan ada pendeta yang berkata begini, sebetulnya bukan karena disalib Yesus mati. Karena bayangkan Bapak Ibu berapa jam dia di atas kayu salib, dia tidak mati-mati. Tapi kenapa dia mati? Karena di atas kayu salib, kalimat terakhir dia berkata, ya Tuhan, kepadamu aku menyerahkan nyawa. Salib hanya proses. Tetapi kenapa dia mati? Dia menyerahkan nyawanya karena dia tahu tanpa dia menyerahkan nyawanya, proses kasih tidak pernah terjadi. Siapa manusia yang tahan 3 jam? Posisi tergantung di atas kayu salib.
telah mengeluarkan darah dan telah jalan sekian kilometer untuk memikul salib. Tapi Alkitab mencatat, selama dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak mengalami kematian. Kalimat terakhir dia bilang sudah selesai. Ketika dia menyerahkan nyawanya, maka dia menyelesaikan semua. Amin saudara. Tahu Bapak Ibu apa kejadian pertama ketika Yesus mati? Selain tabir bait suci terbelah, selain kegelapan meliputi bumi, Alkitab mencatat kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang hidup. Saya kurang tahu kuburan apa yang sedang mengubur kita. Kuburan penyakit, kuburan ekonomi yang membuat kita krisis, atau kuburan apa? Hari ini lewat kematian Yesus, kuburan itu akan dibongkar dan akan terjadi kehidupan. Jangan pernah takut. Ya, kenapa Yesus harus mati? Itu bukti dari kasihnya. Kita melihat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 12 dan ayat 21. Roma 5 ayat 12 dan 21. Mari baca sama-sama. 1, 2, ayat. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia berkuasa. Dan kenapa Yesus harus mati? Itu bukti dari kasih. Amin. Ketiga, kenapa Yesus harus mati? Kalau kita melihat tadi di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, dia katakan di situ, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang membuntut bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kenapa Yesus harus mati? Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca 1, 2, iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di situ saja dia taat sampai mati. Kenapa Yesus harus mati? Itu bukti ketaatannya kepada Bapaknya. Amin. Doa Yesus terakhir ketika di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kenapa Yesus harus mati? Itu bukti yang taat kepada Tuhan. Kalau saja Yesus anak Allah taat, siapa kita kenapa tidak taat? Sekudus dan sesuci apa kita, kenapa kita tidak taat? Yesus sang putra sorga, Yesus anak Allah yang kudus. Alkitab mencatat tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada celah. Dia taat kepada Allah. Maka orang yang mengalami salib adalah mereka-mereka yang taat kepada Tuhan. Kenapa Yesus harus mati? Bukti ketaatan. Dan terakhir, kenapa Yesus harus mati? Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 13. Kenapa Yesus harus mati? Mari Bapak Ibu kita baca ayat ini. Yohanes 15 ayat 13. 1, 2 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa Yesus harus mati? Itu membuktikan bahwa dia sahabat kita. Amin saudara.
harus mati. Dia sahabatmu, sahabatmu, sahabat siapa saja. Kenapa orang-orang Farisi tidak mengalami apa yang dialami Yesus? Karena orang-orang Farisi memilih sahabat. Mereka tidak bersahabat dengan pemungut cukai. Mereka tidak bersahabat dengan pelacur. Mereka tidak bersahabat dengan orang jahat. Tapi Yesus bersahabat dengan semua. Dan lihat, siapapun yang bersahabat dengan Yesus mengalami restorasi, mengalami revival, mengalami pemulihan total. Karena dia sahabat bagi semua orang. Jadi mungkin hari ini engkau merasa menyendiri. Tidak ada orang yang peduli dengan engkau. Kematian Yesus menyatakan bahwa engkau adalah sahabatnya. Engkau adalah temannya. Tidak ada kasih yang lebih besar kecuali kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kenapa Yesus harus mati? Karena dia sahabat kita. Amin, saudara. Jadi tidak ada kalimat yang mengatakan hari ini aku sendiri, aku kesepian, aku tidak ada siapa-siapa. Ada Yesus sahabatmu. Kematian Yesus bukti dia bersahabat denganmu. Mungkin abangmu, kakakmu, bahkan siapapun manusia terdekatmu tidak lagi bersahabat denganmu. Tapi kenapa Yesus harus mati? Karena dia sahabat kita. Dia sahabat yang luar biasa. Ada satu lagu di Kidung Jemaat berkata, siapakah sobat sejati yang mengerti dosa-dosa aku? Yesus kau teman sejati, tulus, ikhlas dan benar. Tidak ada sahabat yang lebih mengerti kita kecuali itu. Maka ketika engkau ada dalam masalah, dalam persoalan, duduk di kaki sahabatmu, Yesus namanya. Dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memberikan solusi, dan engkau melihat mujizat, mujizat, mujizat. Karena dia adalah sang mujizat. Amin, saudara. Kematian Yesus bukti bahwa dia mengampuni dosa kita. Tanpa kematiannya kita tidak menerima pengampunan. Kematian Yesus bahwa itu membuktikan kasih Allah yang klimaks, puncak dari kasihnya. Yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Itu bukti dia taat kepada Allah. Dan kenapa Yesus harus mati? Itu membuktikan dia sahabat kita. Dia saudara kita. Dia sahabat yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah jatuh tempo, yang tidak pernah periodik. Tapi dia sahabat masa ke masa, hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, bahkan detik ke detik. Dia sahabat, dan dia sahabat. Sebentar kita akan menikmati pertemuan kudus sebagai bukti dari Tuhan bersahabat dengan kita, mengasihi dan mencintai kita. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan itu. Kenapa Yesus harus mati? Dia memikul dosa kita. Dia mengangkat kita dari yang buruk menjadi baik. Dia membebaskan kita dari ketakutan. Dia adalah sahabat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah sukacita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Itulah nyanyian kita sebentar untuk menikmati kenapa Yesus harus disalib. Kasih yang terindah. Haleluya. Syukur. Makasih Tuhan. Bapa di surga, kau memberkati tubuh dan darah. Kita akan menikmati pengalaman kuasa salib. Saya akan bertugas untuk maju ke depan. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih
kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. selalu di setiap waktu, Tiada pernah berubah. tiada pernah berubah Kasih-Mu, kasih-Mu. oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Oh, Engkaulah yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. hanya ku temukan di Ya, di dalam Yesus. Oh, Yesusku, Yesusku, pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, Hanya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya yang terbesar dari kami berdiri. dalam hidupku, Pengorbanan Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta. Yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus Engkau. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari angkat tangan kananmu dengan roti. Ini adalah tubuh Yesus yang telah ditinggikan di atas kayu salib, dihancurkan, ditimpa demi pemberontakan kita dihapuskan. Alkitab berkata bahwa sebetulnya dia tertimpa oleh pemberontakan kita. Ganjaran yang seharusnya kita terima ditimpakan di tubuhnya, dan oleh bilur-bilurnya kita akan menerima kesembuhan. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan pada malam waktu ia diserahkan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan terus mengucap syukur di atasnya dan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Kita makan dalam nama Yesus.
dan cawan pengucapan syukur, cawan berjanji. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Kita minum dalam. Engkau yang sakit percaya, darah Yesus menyembuhkan. Engkau yang lemah percaya, tubuh Kristus menguatkan. Ada mujizat yang sedang terjadi. Ada kuasa. Kita bersalah kata rumah syarat dalam nama Yesus. Ada kuasa Allah yang dahsyat. Ada kuasa Allah yang perkasa. Oleh karena salib ia bawakan ya Allah. Terima kasih Tuhan. Salibmu memberkati kami, kematianmu memulihkan kami. Berkati firman dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Fatwa letak asibesi kebaktianda, beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Ya, pengumuman yang pertama, hari Minggu tanggal 17, dua hari ke depan kita ibadah seperti biasa jam 9 pagi. Pelayan sudah ditentukan, latihan juga sudah ditentukan. Tetapi soalnya Bapak Tunggu bahwa tanggal film itu ada ama ina tadi khusus, tolong kita perhatikan supaya lagi nanti jangan lupa bahwa tanggal 17 yang seharusnya kita ibadah keluar, ibadah padam sekaligus baptisan air, tetapi karena semua tempat ya sudah di-booking oleh persekutuan gereja-gereja, maka tidak ada lagi tempat. Bahkan sampai tanggal 24 April itu sudah di-booking semua. Nah oleh sebab itu, kalau Bapak Bromo, baptisan air yang seharusnya kita laksanakan hari Minggu, itu kita laksanakan tanggal 5 bulan 6 di Museum Pusaka Nias. Ada kurang lebih 10 atau 11 gereja yang bersama dengan kita dalam ibadah itu dan dipusatkan di Museum Pusaka Nias mulai jam 10 pagi. Tidak ada biaya yang kami timpakan kepada jemaat, tidak ada biaya yang diminta dari jemaat, karena sudah cukup dengan persembahan yang kita sudah jalankan beberapa minggu ini, dan itu yang kita akan pakai ke sana. Ya, tetapi untuk hari Minggu hewa air keluar kita, tapi kita merayakan kemenangan. Sekali lagi berarti kita rayakan kemenangan, yaitu kebangkitan Yesus di tempat ini. Di tempat ini. Caranya bagaimana? Baru hari Minggu, amaina jemaat tefuma andre osmani. Tolong kita bawa makanan masing-masing dari rumah, hanya nasi. Perhatikan, hanya nasi. Ikan disiapkan oleh panitia. Dan saya harap bezi manis itu oleh nalamane ayat baktia oi kalau kembali kita atau dari pengurus gereja itu. Kami tidak mau seperti itu. Inilah sebetulnya kasih. Jadi kami tidak mau ada yang cabut les. Kita makan bersama di sini. Nasi kita bawa masing-masing dari rumah, tetapi ikan disiapkan oleh panitia. Gak usah takut, karena ini semua kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi, hari Minggu data oe tidak pakai mau ibadah. Ya. Amin. Ya. Nah daruai kita mau ibadah, tahu itu masuk di 10. Nah ada kita tahu 5. Tapi hanya nasi. Ya. Kalaupun ada yang membawa ikan, itu tidak menjadi paksaan, tapi wajib membawa nasi masing-masing. Ikannya disiapkan oleh tim perayaan Paskah.
yang diketuai oleh Saudara Herman Jaluku dan tim yang ada. Jadi itu aja pengumuman. Sekali lagi, sengaja saya pakai bahasa Nias supaya jangan ada lagi yang lupa. Hari Minggu berisiwa kebaktian kita Badaya Andre, ayo kebaktian kalau manga bersama pakai taohe moribanomo zamusana diwo isiap ke panitia. Begitu Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan menerima doa berkat dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan sukacita yang dahsyat. Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberkati jemaat. Kami berdoa untuk hari Minggu dalam ibadah kami, dalam perjamuan kasih kami. Engkau memberkati semua jemaat, Engkau menolong semua, dan kiranya sukacita kemenangan lewat salib-Mu kami alami di dalam hidup kami. Kami akan akhiri ibadah ini berkati pelayanan sebentar. Bagi yang garoa, yang kegida, Engkau tolong. Di doa kami akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu, angkat tangan menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.